Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali menjawab hasil praktikum untuk ke soal selanjutnya. Ini soal sebelumnya adalah nilai kelas mana yang paling baik. Soal berikutnya yaitu dua kelompok yang sama, skor motivasi dan kelas. Ini kan kita juga deskripsikan. Jadi kita akan langsung masuk di aplikasinya. Kalau sebelumnya kita recall datanya di recent file, sekarang kita akan langsung masukkan data di aplikasi ini. Jadi sama saja sebenarnya, cuman bedanya kalau kita masukkan di Excel, itu kita punya file data Excel yang di save dengan CSV, delimited. Sekarang kita coba masukkan semua data-data sebagaimana yang ada dalam soal. Oke, data motivasi kita copy. Oke, dia langsung masuk di 2, berarti ini kita cut, pasang di 1. Aduh, lewat dia. Nah, sudah masuk. Kemudian kelas. Ya, dibaca sebagai data ordinal, betul, karena kelasnya ini ada kelas 1 sampai kelas 5. Jadi itu akan dibaca secara otomatis. Habis itu kita masukkan yang kelompok berikutnya. Selanjutnya terakhir oke, sisa sekarang kita ganti. Ini data semua sudah masuk, kita ganti profil name-nya di sini motivasi. Kita kasih kategori aja ya, barangkali biar datanya beda. Motivasi 1 kelas. Jadi untuk membedakan datanya nanti, motivasi kelas 1 ini motivasi 2 kelas 2. Jadi nggak ketukar gitu. Kelas 2. Oke. Sekarang sudah masuk, data sudah di coding, kemudian kita tinggal analisis. Oke. Ini sudah bisa langsung dilakukan analisis deskriptif. Kita masih oh ini masih ada nih kolom 1, sorry belum berubah kayaknya. Tadi motivasi 1. Nah, ini sudah berubah di analisis, kemudian ini sudah masuk
kita masukkan, karena ini datanya ordinal, kita masukkan di bagian bawah split supaya keterangan angka di sini itu berupa deret. Dan oke, biar lebih lebih jelas lagi, kita coba bedakan ya. Kita edit kembali datanya. Jadi pada data kelas 1 ini kita tambahin kelas gitu. Kelas 1. Jadi pada tabel itu keterangannya bukan cuman angka saja begitu, tapi ada tulisan kelasnya. Ini salah satu kelebihan dari JISP. Jadi itu akan memperjelas keterangan dalam tabel. Oke. Nah, ini juga sama, berarti kita ganti dia secara otomatis berubah sebenarnya kalau sudah di input. Jadi dia namanya kayak gini nih. Kelas 5. Oke, semua sudah berubah, tinggal yang kelompok 2. Oke, sudah, kita kembali ke data ini sudah enak nih diterangkan gitu. Sini sudah masuk semuanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kita sudah melihat nilai motivasi rata-ratanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dan kita sudah bisa lihat di sini motivasi tertinggi itu ada di kelas 5 dengan nilai rata-rata 92,4. Seperti sebelumnya, di bagian data yang sebelah yang belum muncul itu kita bisa masukkan nilai median dan modus. Ini yang ke bawah, atau kita bisa membuat secara otomatis. Ini juga yang tidak ada di SPSS. Kita bisa bikin tabelnya jadi transpose, jadi dideskripsikannya itu ke samping. Untuk beberapa ya ada yang suka seperti ini gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Tipe 1, kelas 1, 2, dan seterusnya itu menerangkan tentang berapa nilai yang valid, misinya berapa, modelnya, dan seterusnya. Kita pakai yang umum saja dulu ya. Kita di file yang normal. Setelah muncul seperti ini sudah bisa kita jawab soalnya, karena soalnya tadi itu berbunyi menjadi 2 kelompok yang sama besar. Nah, nanti otomatis ini kelompok pertama, motivasi 1, ini sudah bisa di copy di lembar jawaban. Nanti setelah ini kelompok yang kedua, keterangannya itu teknik statistik yang dipakai, kita bisa menjelaskan teknik deskriptif, kemudian cantumkan hasil, kita mencantumkan hasil yang ini tadi tabelnya. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Tentu kalau melihat dari tabel ini yang kita simpulkan adalah rata-rata dari motivasi setiap kelas, di mana kelas 1 itu motivasinya di angka 89%, kelas 2 87%, kelas 3 ada 89%, kelas 4 92%, dan kelas 5 86% motivasi. Oke, setelah menggambarkan semuanya, berarti menunjukkan kita sudah mendeskripsikan kelompok pertama. Ini kembali kita keluarkan dan kita lihat kelompok yang kedua untuk motivasi dan kelas di kolom split. Nah, rupanya untuk kelompok kedua ini
angka motivasi tertinggi itu pada kelas sama kelas 4, betul, dimana keterangan kesimpulannya ada 84% kelas 1 memiliki angka motivasi 84%, kemudian kelas 2 85%,5%, kelas 3 84%,3%, kelas 4 88,2%, dan kelas 5 84,7%. Jadi pembacaan angka tersebut itu bisa langsung di angka presentasi. Nah, demikian barangkali, mudah-mudahan membantu. Selamat mengerjakan atau menguji cobakan data-data tersebut. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.